Halo semuanya, kembali lagi di channel Subalcun, tempat gue ngelengkap semua VN yang udah gue mainin secepat mungkin. Hari ini gue mau ngelengkap full ending VN Kinkoi Garden Love Lychee. Yang dengan kata lain, ini adalah jalan cerita yang seharusnya akan terjadi di VN ini. Bagi yang belum tahu Kinkoi adalah VN yang menceritakan tentang cowok biasa yang terlibat suatu masalah dengan putri yang juga tak lain dan tak bukan adalah teman masa kecilnya. Oke, mungkin kalian udah tahu kalau dia ada kunci dari full ending Kinkoi. Wah, berarti si Lia ini berubah dari tipe support dia main heroin kah? Ya, bisa dibilang begitu. Oke, langsung aja ke cerita. Cerita dimulai dengan prolog dari dia yang sedang melihat matahari terbang bersama Ouro. 世界はいつもこんなにも綺麗に黄昏れていく。金色の空が黒く闇に暮れていく。その色がすごく綺麗だった。俺の知ってる世界はすべてどこもかしこも真っ黒で、そしてある時から金色に輝き出した。 Lia memuji warna rambut Silpi yang berkilau emas. Warna rambut yang berkilau itu menerangi kegelapannya. Rasa iri ia juga rasakan. Tetapi yang ia tak bisa sangka adalah pengakuan cinta dari Silpi. Soma kun, 好きな女の子いますか? Hah? Di sisi lain, meski Allah bertikah menyebalkan, Allah tidak pernah membeda-bedakan orang lain. Berlari bersama, mengejek satu sama lain, tertawa bersama, selalu setiap hari bermain bersama. Jika Silvi adalah orang yang menilai hidupnya, maka Allah adalah orang yang mengajarinya cara bahagia. シルビーとイチには幸せになってほしいんだ。 Lanjut ke jalan cerita. Cerita kembali dimulai dengan ketika orang yang memuji-muji penyanyi pujaannya Lia Bishop. Dia yang badi sapinya memainkan wajahnya merasa sebal, tetapi ada juga rasa senang di hatinya. Di titik ini, Allah masih belum menyadari identitas Maria Bishop adalah Lia sendiri. Lalu ketika Allah terus memuji Maria Bishop, dia membuatnya bertanya apakah ia mencintai Silvi atau tidak. お前シルビーが好きなんじゃねえのかよ。 Pembicaraan mereka terbilang sangat akrab. Dia berkata bahwa ia sangat kecewa kepada Allah karena tidak mengenalinya, bahkan Silvi juga mengingat mereka ada teman masa kecil. Selain itu, あとマリア・ビショップのファンって聞いてどうすればいいかかなり悩んだ。 tujuan Lia adalah ingin membuat Silvi dan Allah menjadi sepasang kekasih. Jika Maria atau bisa disebut dirinya sendiri terus berada di pikiran Allah, Lia takut rasa cinta Allah kepada Silvi akan beralih ke Maria yang bukan tanpa lain adalah dirinya sendiri. Oke. Maju ke sudut pandang Allah memimpikan masa kecilnya bersama Lia dan Silvi. Tetapi ada yang ia tak mengerti, seperti sesuatu yang hilang, tentang kenapa dulu ia menganggap Lia adalah laki-laki. Apakah karena kecil ia sangat bodoh sampai tak bisa membedakan laki-laki dan perempuan? Padahal jika ia ingat lebih jauh lagi, suara ia saat kecil juga lebih mirip seperti perempuan daripada laki-laki. Lantas, kenapa ia tetap bisa salah? Orang yang penasaran akan hal itu langsung menanya hal itu kepada Lia. Ia sedikit memalingkan wajahnya lalu, 服なんざ覚えてねえけど多分ユニセックスだったんじゃないか。うち俺も親もおしゃれとか無頓着だったし、当時はほぼスカートは履かなかったし。 suatu hari, Mina, adik Silvi ingin membicarakan sesuatu dengan Lia. Ola menemaninya ke depan kamar Lia hingga terdengar suara benturan. Merasa cemas, Mina dan Ola segera masuk dan melihat yang terjadi di ranjangnya. Mina mencoba menolong, tetapi ketika Mina menyentuh kepalanya, seperti menyentuh area terlalang, Lia menolong Mina keluar dari kamarnya. Suara amanya menggegam menyelimuti suara Aslama. Mina terus meminta maaf dan beruntung Ola menenangkannya keduanya sebelum terjadi hal yang lebih gawat. Beruntung dia masih bisa mengontrol emosinya dan melepaskannya begitu saja. Ia pun berbisik kepada Mina. 誰にも言うな。 Beberapa hari kemudian, Mina dijemput Silvi dan Ella menaiki helikopter. Mina di sana menceritakan semua yang terjadi dan mengatakan seberapa penyesalannya dia kepada Lia. Tetapi yang menjadi perhatian Silvi adalah ketika Mina menyebut nama lengkap Lia yang bernama Somalia. 誰にご迷惑をかけたの？近くの部屋の相馬さんとおっしゃる方に。 Tiba-tiba helikopter menikuk balik ke asrama. Helikopter belum datang, Silvi udah terjun aja masuk ke kamar Lia. 相馬くん、会いたかった相馬くん。わかったからちょっと。
Dan dari sana kini mereka bertiga saling terhubung kembali. Trio teman masa kecil yang dulunya memiliki petualangan cinta. 10 tahun yang lalu, Olo mencintai Sylvie. Tetapi, Sylvie mencintai Ria yang ia kira laki-laki juga. Tetapi lagi-lagi, sebenarnya Ria mencintai Olo. Sikit aja ke beberapa hari selanjutnya, Sylvie mengajak Olo untuk mengobrol berdua di hal musik. ねえ、オーロ。私はオーロが大好きだし、相馬くんが大好きよ。そしてまた、愛されてる自信もあるわ。相馬くんもあなたも、私のことが大好きだって。だから相馬くんも同じだと思うの。相馬くんはオーロのこと大好きだわ。ね？だって、オーロは相馬くんが大好きでしょ？ Mendengar itu membuat hati Olo tergerak. Tepat di depannya ada gadis yang dulu ia sukai. Tetapi, perlahan, semenjak ia bersekolah di sini, dan lebih mengenal Lia dan lebih banyak mengobrol dengan Lia, perasaan cintanya kini berubah. Anjing. Olo mengingat momen ia melihat matahari terbenam bersama Lia. Entah seberapa banyak katanya terucap. Entah sudah berapa kali mereka bertemu. Dan entah sudah berapa kali mereka terus memandang hal yang sama. Anjing. Hari-hari itu benar-benar menjadi golden time. Waktu terindah yang ia rasakan. Tetapi bukan cuma Olo saja yang merasa begitu. Dia juga merasakan hal yang sama. Dan entah bagaikan sebuah insting, begitu wajah mereka tanpa sengaja berdekatan, mereka bertukar mulut dan berciuman. Anjing. 大したことないな。 Tepat setelah berciuman, bagaikan kembali ke dirinya yang semula, dia tak mempercayai apa yang sudah mereka lakukan. Dia berbalik pergi sebelum perasaannya tumpah di sana. Kembali ke kamarnya sendirian, ia tak bisa. Mereka tak bisa bersama. Harapan itu tak mungkin pernah terjadi. Lalu bagaikan seperti petunjuk, serpian kenangan Sylvie teringat lagi di hatinya. そういうことを言うんですか？シルビー？私はいつも好きですけど、相馬くんのことも大好きです。いつも、相馬くんも一緒じゃなきゃ嫌です。 Lalu esok, dan esoknya lagi dia menjauhi Olo. Tidak hanya menjauhi, dia juga membuat dinding tebal di antara mereka. Tetapi Olo yang kini sudah menjadi perasaannya itu, secara sedikit demi sedikit berhasil menghancurkan dinding tebal milik ia. Ia memojokkannya, mengatakan bahwa cintanya sudah beralih kepada Lia. Olo mengingat ciuman itu kembali. Betapa bodohnya ia karena bersikap bodoh tak menjadi semua itu. Dan yang paling menyakitkannya lagi, kenapa Lia terus berusaha membuat Olo mencintai Sylvie? Kenapa Lia terus berbohong dengan perasaannya sendiri? Bukankah itu sangat menyakitkan? Tetapi kenapa? Kenapa? Dan setelah memojokkannya, 好きだよ。好きだったし、好きだよ。ずっと大好きだった。初恋だった。初めて人を好きになってずっと好きだった。お前がシルビーを好きでも諦められなかった。10年間離れてても忘れられなかった。再会したあの時も屋上で抱きつきたかった。すぐに俺だって言いたかった。寝てるお前見てキスしようかなって5回くらい迷った。大好きだ。昔も今も、昔から今まで、ずっと全部好きだ。 Lia berteriak seakan kesakitan. Tubuhnya bergetar, matanya tak menatap Olo. Dan begitu Olo mendekat, 来るな。こっち、来ないで。好きだよ。認めた。もう言っただろ。それ以上望まないっつったじゃん。じゃあもういいだろ。こっち、来ないで。 Lia berteriak menjauh dan menjauh. Tetapi Olo terus berusaha mendekat karena tepat di belakang Lia adalah danau. Seakan tak peduli, Lia hanya meneteskan air matanya. Hanya cukup melihat, Olo tahu bahwa Lia sangat kesakitan. Bukan cuma rasa sakit, tetapi tiba-tiba Lia berlari dan melompat ke danau. Olo yang melihat tak tinggal diam dan melompat menyelamatkan Lia. Apa yang terjadi? Kenapa ini terjadi? Apa yang membuat Lia harus merasakan sakit seperti ini? Begitu pikir Olo tak mengerti. Beruntung Olo berhasil menyelamatkan Lia. Tetapi untuk beberapa alasan dia tidak mau bangun. Dengan yang badan yang basah dan dingin yang ia abaikan, Olo berlari ke asrama meminta panggilan ambulan. 救急車はいいわ。 Beberapa hari berlalu dan kabar tentang Lia tidak pernah ia dengar lagi. Ayaka bahkan Sylvie juga tidak ada di sekolah semenjak kejadian itu. Olo merasa mereka sedang menjauhkan Lia darinya. Olo tak mengerti penyebabnya, tapi ia siap menerima tuduhan mereka. Karena orang yang berada di dekat ia, orang yang bisa mencegah Lia terjun dari danau, dan orang yang bisa menyebabkan Lia menjatuhkan dirinya ke danau,
Tak lain dan tak bukan adalah Olo sendiri. Entah sebuah pertanda atau sebuah bisikan, tiba-tiba Olo mengingat salah satu misteri besar yang sampai saat ini ia tak tahu alasannya. Waktu kecil, saat akan berpisah dengan Silpy, entah kenapa rambut Silpy memendek. Tidak, itu bukan memendek, tapi ia memotongnya. イチには内緒ですねえ、相馬くん。Seketika Olo terbangun, pipinya basah. Tetapi yang lebih penting dari itu, akhirnya ia mengingatnya. Alasan kenapa ia menganggap Lia adalah laki-laki, dan alasan kenapa ia tak bisa mengenal Lia sebagai teman masa kecilnya. Semuanya karena, di sisi lain, tempat di mana Lia dirawat. そっか。全然覚えてない。 Ya benar, Lia mengidapkan kanker otak. Sebenarnya semenjak lahir ia sudah buta akibat kanker otak. Lalu begitu operasi pengangkatan kanker pertamanya berhasil dilakukan di usia 8 tahun, untuk pertama kalinya ia bisa melihat dunia meskipun ia masih belum bisa membedakan warna dengan baik. Satu-satunya warna yang ia bisa bedakan dengan baik hanya warna emas. Setiap hari ia berada di pusat rehabilitasi, hingga ia memiliki kesempatan untuk bermain bersama anak seusianya. Tetapi karena telah menghabiskan waktu di rumah sakit, dia kesulitan berkomunikasi, hingga Olo datang dan mengajaknya bermain. Tidak hanya itu, ia juga bertemu dengan Silpy dan mereka bertiga benar-benar menjadi teman akrab. Para dokter sedikit cemas karena Olo telah memaksa Lia bergerak ketika mengajaknya bermain. Meski kanker otaknya berhasil diangkat, tetapi tubuhnya masih lemah dan diperkirakan umur Lia tidak akan lebih dari 15 tahun. Para dokter tahu itu, tetapi di balik itu mereka memiliki keinginan hidup yang semakin besar setelah bertemu dengan Olo. Meski tidak bisa dijelasin secara ilmiah, sepertinya cinta yang terbuat di hati Lia telah membuatnya menjalani hidup yang berat. Anjing. Tetapi meski begitu, cinta tidak bisa bertahan terlalu lama. Kini kondisi Lia semakin kritis. Padahal akhirnya ia bisa bertemu lagi dengan Olo. Padahal Olo sudah mengekam cintanya. Tetapi tubuhnya benar-benar menolak keinginan hatinya. Saat kecil juga, dia sangat ingat jelas ketika Olo memuji rambut Silpy dan ia sangat cemburu. Pada akhirnya Silpy dengan senang hati memotong rambutnya untuk membagikannya kepada Lia. Sejak saat itu, Lia selalu membawa rambut palsu itu, berharap Olo mulai menyukainya. Tetapi, umur Lia saat ini mulai... イチ。Begitu memanggil namanya dan begitu membuka matanya kembali, Olo tepat berada di sampingnya. Bingung antara mimpi atau kenyataan, dia berkata, 誰から聞いたここのこと。てめえにだけは言うなってみんなに言ったぞ。シルビーか。たっくあいつ昔からイチには甘かったからな。強引に来られたら喋りそうとは思って。 Meski tanpa bantuan Silpy, Olo berhasil menemukan Lia. Wajah Olo memelas dan dia mengalihkan pandangannya. Lalu, でも、ごめん。俺、お前の気持ちには応えられない。俺はもう、未来ってやつ、ないから。だから、ごめん。 inilah alasan Lia ingin mewujudkan Olo dengan Silpy. Karena Lia ingin kedua sahabat terbaiknya bahagia. Meski suatu saat ia tak bisa melihat mereka lagi, tetapi Olo tidak mau semuanya berakhir begitu. Olo ingin Lia jujur dengan perasaannya sendiri. Jangan menganggap diri sebagai pengorbanan. Rasanya sakit, pasti benar-benar sakit. Karena itulah, jujurlah. Olo terus memurnikan tentang cintanya. Meski Lia selalu di rumah sakit, meski Lia tidak bisa melahirkan anak, meski jika suatu saat Lia tak bisa melihat lagi, dan bahkan meski jika sosok Lia benar-benar akan hilang, Olo akan selalu menganggap Lia sebagai gadis yang paling ia cintai. Mendengar itu Lia menangis. 俺も好き。大好き。ずっと好きだった。大好きだった。 Kenapa? Dan kenapa? Meski kondisinya benar-benar kritis, kenapa ia bisa sebahagia itu? Singkat saja, keajaiban terjadi lagi. Dan dia mulai bisa keluar dari rumah sakit. Dia juga heran, tetapi ia yakin semuanya berkat Allah yang ia cintai. Tetapi... 俺を死ぬものだと思って見ないで。今ちゃんと生きてる俺だけ見てて。多分辛くなると思う。いつか疲れて、俺はもう半分死んでるって
そういうものだって思っちゃう時が来ると思う。でも、そんな時は思い出して。俺は、生きてる限りは生きてる。生きてる限り、俺は死人じゃないって。Olo meneluhnya merasa tak sanggup jika suatu saat itu akan terjadi. Tetapi sebagai pacar dan kekasihnya, Olo pun mengangguk menyetujuinya. Hari-hari pun berlanjut perlahan. Dan perlahan, sosok Maria Bishop yang ia kagumi juga lupanya ada Lia itu sendiri. 好きです、市松さん。付き合ってください。驚きだわ。マリア・ビショップが市松さんに一目惚れだなんて。でも市松さんにはもう彼女がいたんじゃなかったかしら。Begitu banyak kejahatan yang terjadi di hidupnya, tetapi 一に会えてよかった。一が彼氏でよかった。 saat mereka berdansa di istana Silpi, dia jatuh tak sadarkan diri. Mimpi buruk Olo yang selama ini ia selalu pernah mulai memuncak. Meski dia sudah berulang kali mengatakan untuk tidak khawatir dan tidak perlu menyalahkan diri sendiri, Olo tetap tidak ingin mempercayainya. Beberapa hari kemudian, keadaan Lia semakin memburuk. Hingga saat tiba di malam hari, tiba-tiba saja 助けて、一。助けて。 pendengar Lia semakin tajam, dan itu menyiksanya. Dan lebih parah, kini mata Lia benar-benar hitam. Ia tak bisa melihat apa-apa lagi selain suara. Alat rumah sakit menyiksa telinganya. Dokter menyarankan untuk bersikap tenang dan tetap membiarkan dia dilanja. Tetapi sebagai pacarnya, Olo tahu harus bertindak apa. Silpi dan Ayaka juga mempercayakan semuanya pada Olo. Kora, machinasai! Olo tetap tak peduli dengan ucapan dokter. Olo berlari, terus berlari mengeluarkan suara tendaga yang miliki. Tempat yang bisa membuat ia tenang, tempat di mana ia bisa terbebas dari gangguan suara. Ya, tempat spesial mereka berdua. Olo membawanya ke tahap sekolah. Olo sadar, alasan dia suka melihat matahari terbenam adalah karena matahari terbenam itu seperti melambangkan diri Lia. Sinarnya yang paling indah hanya akan muncul ketika akan terbenam. Begitulah kondisinya saat ini. Tetapi Olo menolak itu. Kali ini bukan matahari terbenam yang ingin diperlihatkan, melainkan sinar matahari terbit yang lebih indah dari matahari terbenam. Meski matahari tenggelam sekalipun, suatu saat nanti matahari akan terbit dengan sinar yang lebih indah. Jangan menyerah. Aku selalu ada dan akan selalu menyaksikan saat dimana kamu terbit. Beberapa hari kemudian, kuburan Lia pun terisi. Rasa hampa, rasa bersalah, rasa marah, rasa sedih, semuanya apapun itu. Apakah harus begini? Apakah memang harus terjadi? Apakah ia berhasil menjadi pacar yang baik bagi Lia? Perasaan itu akan selalu menjadi PTSD yang terlalu indah untuk sesuatu yang menyakitkan. Sekembalinya ke asrama, Olo pergi ke atap sekolah. Rambut emas pendek terlihat duduk masih, tetapi yang disambut karena Lia menaikkan Silpi. Silpi memegang rambut pendeknya saat menyentuh jiwanya sendiri. Tepat sebelum dia meninggal, tepat di saat-saat kritis Lia, dengan bantuan Silpi, Olo dan Lia melakukan pesta pernikahan mereka. Canda, tawa, Lia, semuanya tersisa di mata mereka berdua. Sedangkan yang lainnya hanya bisa melihat dengan mata kesedihan. Itu karena pernikahan itu harus berakhiri dengan hembusan napas terakhir mempelai wanita. Di sisi lain, Silpi teringat dengan kata-kata terakhir yang diucapkan Lia padanya saat pernikahan. 私はイチと結婚して子供を作れ。それで女の子を産んでマリアって名前にしてほしいって。 Lia dan Silpi saling mengerti bahwa mereka berdua sudah jatuh cinta pada orang yang sama. Lia tahu setelah kepergiannya, Olo mungkin akan mengalami trauma. Tetapi dari sana, dia meminta Silpi untuk menjaganya. Lia meminta maaf karena harus mengakhiri persaingan cinta mereka dengan cara begini. Lia tahu meski saat ini perasaannya Olo benar-benar terjun padanya, tetapi jauh di hati Olo masih ada tempat bagi Silpi. Jika dimungkinkan, Lia ingin Jika dimungkinkan, dia ingin Olo mempoligami Silpi supaya mereka bertiga akan terus bersama. Tetapi sayang akhir cerita mereka tidak bisa seindah itu. Karena itulah setidaknya, Lia meminta Silpi untuk menamai anak pertama mereka dengan nama Maria. Dengan harapan, hidup keduanya akan berpindah ke sana. Kembali ke atap sekolah, seperti yang Lia perkirakan, Olo tidak mampu move on semudah itu. そうね。この髪が前までと同じくらいに伸びた頃、また同じことを聞く。その時、改めて返事を聞かせて。オーラ。 Tetapi sedikit demi sedikit, cinta antara Olo dan Silpi kembali menguat dan mereka berdua benar-benar menikah. Di akhir, あら、マリア、起きちゃったの？
お父様はまだお仕事。外交官って大変みたいね。そっか、残念。Shilpi mengatakan tentang seberapa indahnya dan bahagianya dia setelah menikah dengan Allah. Dan juga dia dikaruniai anak perempuan. Dan nama anak itu adalah Maria. Tamat. Sumpah, gue gak bisa ngomong apa-apa lagi dari seberapa situasinya gue dengan cerita ini. Ini plot twistnya benar-benar kerasa. Dan gue benar-benar nangis sumpah pas baca ini. Aduh. Ini sebenarnya gue tahu sih ini pasti bakal begini ya. Soalnya gue udah sering baca nonton anime macam ya pokoknya yang ini udah pasti bakal sedih nih, pasti bakal gini, pasti bakal gitu. Ya antara bahagia dan sedih lah. Sedih tentang si Lia yang mati dan bahagia karena Heleon nomor 1 gue benar-benar dipasangkan dengan gue. Pas ditunjukin nama anaknya Maria juga bikin gue merinding sedih sumpah. Pengen nangis banget gitu. Ya sekian dulu, terima kasihnya. Maaf kalau gue baca sampai ke bawah suasana ya. Tapi ya gimana lagi, ceritanya benar-benar suka hati gue. Dadah.